Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, apa kabar Anda? Pemirsa TVRI, senang sekali saya Daniel Ivan boleh kembali menyapa Anda melalui layar kaca dan tentunya kita rajut kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan tema diskusi yang akan kita perbincangkan adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada 3 orang narasumber dan saya akan perkenalkan mereka kepada Anda. Saya sudah ditemani bersama dengan Pendeta Yopi Ndolu MPDK. Shalom Pendeta Yopi. Shalom. Terima kasih sudah hadir dalam program Mimbar Agama Kristen ini. Dan kita juga bersama dengan Pendeta Samuel Nainggolan, Sarjana Teologi. Shalom Pendeta Samuel. Shalom Pak. Terima kasih sudah hadir Pendeta Samuel. Dan saya juga ditemani bersama dengan Pendeta Yulia Setiawati. Shalom Pendeta Yulia. Shalom Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, hari ini ayat nats dalam diskusi kita diambilkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi Pendeta Yulia akan membacakan di ayatnya yang kedua. Silakan Pendeta Yulia. Kejadian 22 ayat 2. Kepercayaan Abraham diuji. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, hidup dalam tuntunan Tuhan, kalau kita kembalikan dalam kisah Abraham tampaknya tidak make sense, tidak masuk akal dan tidak menyenangkan. Apakah memang seperti itu hidup dalam pimpinan atau tuntunan Tuhan, Pendeta Yopi? Ya, bagi saya hidup dalam tuntunan Tuhan itu landasannya adalah iman. Jadi iman itu bicara kita meyakini sesuatu. Lalu kemudian iman itu kita menaruh hidup yang total kepada apa yang kita yakini dan percayai itu. Lalu kemudian setelah itu kita teguh pada apa yang kita yakini sebagai sebuah pribadi yang bisa menuntun kita. Itulah yang kemudian dialami oleh Abraham. Landasan untuk berharap itu rasanya tidak ada. Tetapi kemudian dia berjalan dalam landasan itu bersama dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengakomodir apa yang dipercayainya dan diyakininya dengan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dan buktinya kemudian ketika dia ingin persembahkan Ishak kepadanya, maka kemudian Tuhan bilang, tidak, bukan Ishak yang aku cari, tetapi hatimu yang aku cari. Kalau menurut saya, kita perhatikan bagaimana ketika Tuhan panggil Abraham. Waktu Tuhan suruh Abraham pergi dari negerimu ke negeri di mana aku akan tunjukkan. Sebenarnya Abraham percaya kepada Tuhan, bukan berarti dia tidak punya iman. Nah, kalau saya perhatikan dalam Kejadian pasal 12, ya, ketika Tuhan suruh dia ikuti apa maunya Tuhan. Lalu dalam perjalanan itu memang dalam perjalanan itu banyak proses yang dihadapi oleh Abraham. Contoh, proses apa yang dihadapi oleh Abraham adalah bahwa Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Tuhan izinkan dia berapa waktu lama dia tidak punya anak. Tetapi seiring dalam perjalanan, dia yakin bahwa Tuhan akan menuntun dia. Dia ikuti apa yang Tuhan mau. Lalu ketika dia keluar dari negeri di mana dia sebenarnya hidupnya mewah dan sukses, tetapi dia tinggalkan semua kemewahan itu karena dia percaya ketika dia hidup dalam tuntunan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dia. Dan kita perhatikan ketika dalam Kejadian pasal 2 tadi baca, memang sebenarnya dalam hidup tuntunan Tuhan itu sepertinya tidak make sense ya. Tetapi Tuhan yang luar biasa itu, apa yang sudah pernah dia janjikan kepada Abraham itu akan terjadi. Ya, bicara tentang iman, ya, terkadang begini, anak-anak Tuhan banyak sekali terjebak. Iman itu apa sih? Kan tidak hanya percaya, tapi iman itu adalah bicara tentang sesuatu yang tidak pernah dia lihat, dan itu akan terjadi dalam hidupnya. Dalam kurun waktu, Abraham menerima janji apa yang pernah dijanjikan Tuhan kepada dia. Nah, sekarang yang mau sampaikan adalah bahwa kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, sekalipun dalam perjalanan itu sepertinya, ini tidak bisa ini. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, dan pemirsa dimanapun saudara berada, orang yang hidup dalam tuntunan jalan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong.
ketika kita hidup dalam tuntunan ini berbicara tentang perjalanan kan, ini bicara tentang proses. Lalu bagaimana ketika dalam proses itu kita diperhadapkan pada kenyataan pahit, kenyataan yang tidak menyenangkan, tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana dengan hal seperti itu? Pada waktu cinta itu diuji, cinta itu perlu uji, Pak. Nah, Abraham saat itu Tuhan melihat hatinya dia. Dia mengutamakan Tuhan atau mengutamakan hal dunia. Kalau saya menjadi Bapak Abraham, mungkin saat itu saya juga, kalau hubungan saya dengan Tuhan tidak dekat, saya akan bilang, Tuhan ini main-main. Tadi ngasih, sekarang diambil. Tetapi seperti tadi pendeta Yopi bilang bahwa yang dilihat adalah hatinya Abraham. Dia begitu melekat dan percaya kepada Tuhan. Makanya pada waktu Ishak tanya, mana korbannya? Dia bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Tetapi pada waktu cinta kita diuji dan kita melakukan yang terbaik, yang dia mau, saat itu Tuhan akan kasih Allah juga buat kita. Iya, tetapi ketika kita diperhadapkan kepada realita, tidak heran Abraham disebut bapak orang beriman ya. Saya percaya imannya Abraham itu bukan karena Abraham hebat, tetapi tentu adalah Abraham itu mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga dia mampu untuk beriman dalam kadar yang seperti itu. Tetapi hari ini ketika kita berhadapan dengan pemirsa di rumah, ada yang berhadapan dengan sakit penyakitnya, ada yang berhadapan dengan persoalan rumah tangganya, ada yang berhadapan dengan persoalan ekonominya, lalu kemudian mereka bertanya, apakah ini tuntunan Tuhan untuk saya berjalan dalam keadaan seperti ini? Itu tentu akan menjadi sebuah paradoks ya, ketika kita berbicara tentang tuntunan Tuhan. Nah, nanti saya akan mengajak kita mendalami lebih dalam lagi tentang tuntunan Tuhan atau tentang perjalanan itu, karena saya ingat satu ayat di dalam Mazmur. Meskipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Jadi pastikan pemirsa TVRI, pembahasan kita akan semakin menarik. Jadi jangan pindahkan channel televisi Anda, tetap di TVRI. Terima kasih pemirsa TVRI, Anda tetap setia di program Mimbar Agama Kristen, dan kita masih berdiskusi dengan tema hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita hari ini belajar dan bercermin dari kisah Abraham. Dan saya masih ditemani bersama dengan 3 orang narasumber, ada pendeta Yopi, pendeta Samuel, dan juga pendeta Yulia. Ya, tadi kita mengerucut pembicaraan kita bahwa itulah iman dan itu ujian cinta atau ujian kasih, walaupun kadang-kadang memang di luar akal seperti itu. Baik, itu adalah satu nilai ideal, satu kerangka berpikir yang sangat baik. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan problematika kehidupan yang begitu banyak. Kalau ada yang sakit, yang tadi yang saya sebutkan punya persoalan ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Bagaimana mempertahankan iman? Realitas hidup itu adalah sebuah proses. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam hidup berkeluarga atau hidup dalam membangun hubungan dengan siapapun, proses itu terjadi. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi Alkitab juga bilang begini, bahwa dalam proses itu terjadi, ingat satu hal, bahwa terlalu sulitnya beban itu, tetapi Tuhan pernah janji, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, justru itu disediakan Tuhan. Saya ingat betul ketika Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka betul-betul berada dalam tuntunan Tuhan. Bukan berarti hidup dalam tuntunan Tuhan tanpa kesulitan. Mereka pernah berhadapan dengan Laut Kulsum, tetapi karena dalam tuntunan Tuhan mereka berserah total sama Tuhan. Laut Kulsum menjadi sebuah pengalaman yang sampai hari ini tidak terulang lagi. Itu mujizat Tuhan. Ketika air pahit, mereka punya pengalaman minum dari air pahit yang berubah menjadi manis itu. Ketika mereka sudah tidak ada lagi air karena mereka berada di tempat yang memang tidak mungkin ada air di sana, maka kemudian dari lubang batu keluar air. Nah, itu bicara apa? Bicara tuntunan Tuhan. Ketika tuntunan datang, kadang-kadang kita menghadapi sebuah realitas di mana memang sudah tidak ada lagi harapan untuk kita bisa melihat mujizat itu. Nah, itulah proses. Jadi kalau kita
hidup tanpa proses berarti kita sebenarnya tidak akan pernah melihat tuntunan Tuhan. Jadi orang yang mau lihat dan mengalami tuntunan Tuhan harus siap hadapi proses apapun kesulitannya. Dan saya kira ketika kita berjalan dalam realitas kehidupan yang penuh dengan proses, tuntunan Tuhan selalu ada di sana. Itu. Ya. Pendeta Samuel, seperti apa di tengah realita itu supaya kita bisa tetap hidup dalam tuntunan Tuhan? Kita sedang memang dibangun untuk menjadi dewasa. Bukan berarti apa yang kita hadapi bahwa hidup dalam tuntunan itu harus sukses, tidak adalah sakit penyakit. Jadi semua seperti begitu, tapi tidak. Tapi Tuhan ajar kita bahwa apa yang kita hadapi, kita sedang diproses untuk masuk dalam pendewasaan. Kenapa? Karena yang kita hadapi bukan yang seperti lagi hal-hal yang kecil, tetapi banyak hal yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kita harus taat saja. Contoh Abraham. Kenapa dia dikatakan menjadi bapa segala bangsa? Karena dia taat. Tuhan suruh dia keluar dari negerinya, dia keluar. Lalu Tuhan suruh dia supaya dikorbankan Ishak, dia lakukan. Dan ketaatan itulah yang membawa Abraham menjadi bapa segala bangsa. Sekalipun dalam realitas sepertinya berbenturan. Seperti tidak apa yang dia bayangkan itu, sepertinya janji Tuhan itu, oh no. Tetapi tidak sebenarnya. Tuhan sedang membawa dia supaya Abraham dia benar-benar menjadi bapa segala bangsa. Dan tidak gampang menjadi bapa segala bangsa. Tidak gampang. Tetapi karena Abraham siap diproses dan dia dewasakan. Lalu yang kedua, dia taat, dia lakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dan kita lihat, Abraham dia menjadi sejarah. Bukan hanya dalam Alkitab, tetapi bagi kita semua dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Seperti itu saya pikir. Baik. Ya. Jadi sebuah pendewasaan yang Tuhan sedang kerjakan ya. Walaupun kadang melalui sebuah ujian yang pahit, yang paradoks, bertentangan seperti itu. Pendeta Yulia, berhadapan dengan realita yang bertentangan, bagaimana kita tahu itu adalah tuntunan Tuhan? Kalau bicara itu teori hal yang biasa ya, tetapi saya sudah mengalami sendiri. Bagaimana pada waktu suami saya 3 tahun yang lalu divonis sakit hatinya itu, kandungan gulanya sudah tidak ada dan harus transplantasi hati. Itu sisi lain dia hamba Tuhan, gembala sidang. Dan waktu itu saya masih ada di marketplace, dan waktu kami paksa untuk pulang karena obatnya nggak ada, kecuali cangkok hati. Saat itu saya bilang, suami saya malam bilang, pulang saja dan saya percaya bilur Tuhan akan menyembuhkan. Sebagai hamba Tuhan yang biasa berdoa buat jemaat-jemaat gitu kan, pasti kita percaya hal itu terjadi. Dan kami berdoa bersama-sama. Dokter bilang hanya Tuhan yang tahu kapan waktu kita akan countdown, menghitung mundur. Saat itu waktu divonis seperti itu, sebagai seorang ibu dan sebagai, karena kan selain saya punya anak 1 dan juga anak asuh saya di belakang saya banyak, saya berpikir bagaimana kalau nanti dia sudah nggak ada gitu, bagaimana kalau hatinya nggak bisa dicangkok, nggak dapat cangkok dan sebagainya. Itu benar-benar realita. Dan saat itu saya mojok dan saya bilang begini, Tuhan, saya ingat Sadrak Mesak Abednego, saya ingat imannya Abraham. Saya bilang begini, Tuhan, kalaupun Tuhan nggak tolong, nggak apa-apa, saya tidak akan pernah menyangkal Engkau Tuhan. Terus saya pulang dan menghitung mundur sampai beliau akhirnya seminggu kemudian dipanggil Tuhan pulang ke surga. Dan saat itu saya cuman, lagu yang saya ingat lagunya adalah Hatiku Percaya. Pada waktu beliau sudah ada di UGD dan saya cuman bilang, saya bernyanyi lagu Hatiku Percaya, dan dia pulang mengembuskan napas yang terakhir. Dalam kebingungan, bagaimana saya? Dan akhirnya di tengah kegalauan, di tengah kebingungan, saya pulang. Saya pulang ke rumah, saya lihat obat-obat segitu banyak, saya ambil, saya buang. Saya marah sekali. Itu realita. Saya nggak bilang, oh saya akan tersenyum dan mengucap syukur. Enggak. Saya marah. Saya marah bukan sama Tuhan pastinya. Saya marah dengan, saya marah aja ngeliat obat itu, saya marah dan saya buang. Tapi saya cuma bilang gini, sekarang apalagi yang Tuhan mau? Apalagi yang Tuhan mau? Jadi dengan nyanyian itu Ibu membangkitkan iman ya? Iya pasti. Ya, bagaimana iman kita bisa bangkit? Ya, bagi saya begini, kita berjalan saja, walaupun tidak ada landasan untuk berharap. Sebab dalam perjalanan itu ada penyertaan Tuhan.
Baik, jalani saja ya Pak ya. Jalani saja, karena dalam perjalanan ada penyertaan Tuhan. Nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah berbicara dengan Tuhan. Lalu bagaimana imannya bisa bangkit Pak? Tuhan bisa bicara melalui manusia. Manusia juga tuh bisa salah Ya, kan? bisa salah tapi dia bisa menegur kita. Sekalipun kita punya banyak pengalaman, namun Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyadarkan kita bahwa sebenarnya perjalanan hidup ini harus kita jalani. Baik. Dalam Roma pasal 4 berkata apa? Sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga. Baik, jadi Tuhan bisa pakai sesama kita. Ya. Ini peranan yang baik dari saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Menguatkan. Bu Yulia, Yang pasti hubungan dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Baik. Membaca firman dan berdoa. Iya. Itu kekuatan yang nggak bisa dibeli apapun. karena iman timbul dari pendengaran dan Iya, dan Kristus. jangan lari dari komunitas anak-anak Tuhan yang pastinya saling Baik. menguatkan. Waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita, Pendeta Yopi, Pendeta Samuel, dan Pendeta Yulia. Terima kasih untuk sharing, berbagi, dan diskusi yang sungguh mencerahkan. Dan untuk Anda pemirsa TVRI yang hari ini sedang berhadapan dengan realita kehidupan dan Anda sedang mempertanyakan mengenai tuntunan Tuhan, ketika Anda berjumpa dengan paradoks kehidupan yang tampaknya berbeda dari apa yang Anda harapkan, hari ini tetap milikilah iman. Iman yang berserah kepada Tuhan, iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan juga iman yang dibangun dalam komunitas orang-orang yang dipakai Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita.